Di sebuah desa kecil yang terpencil di kaki pegunungan, hiduplah seorang kakek tua bernama Pak Giman. Usianya hampir mencapai 80 tahun. Rambutnya telah memutih seluruhnya dan kulitnya keriput dimakan waktu. Sehari-hari, ia hidup sederhana, bertani seadanya di belakang gubuk reot peninggalan orang tuanya. Suatu hari, sebuah wabah demam aneh melanda desa itu. Banyak warga jatuh sakit, terutama anak-anak. Karena ketidaktahuan dan ketakutan, desas-desus mulai berkembang. Ada yang mengatakan penyakit itu dikutukan oleh roh hutan. Ada pula yang menunjuk Pak Giman sebagai biang keladinya. Mereka bilang kakek itu membawa sial, pembawa penyakit, karena usianya yang sudah renta dan sering berbicara sendiri di ladang. Desakan demi desakan muncul. Pada akhirnya, kepala desa yang juga merasa tertekan oleh ketakutan warga, mengambil keputusan berat, mengusir Pak Giman dari desa. Dengan hanya membawa sehelai baju lusuh, tongkat kayu, dan sekantong kecil beras, Pak Giman berjalan perlahan meninggalkan desa yang selama ini ia cintai. Ia menyusuri jalanan berbatu, hingga akhirnya masuk jauh ke dalam hutan. Tempat di mana suara manusia tak lagi terdengar, digantikan oleh gemuruh sungai dan nyanyian serangga. Hari pertama di hutan, Pak Giman bertahan dengan meminum air sungai dan memakan buah-buahan liar. Namun tubuhnya yang renta tak kuat melawan dingin malam dan serangan serangga. Ia mulai melemah, terbaring di bawah sebuah pohon besar, hampir menyerah. Di saat itulah, terdengar langkah-langkah berat mendekatinya. Dari balik semak-semak, muncullah seekor harimau berbulu jingga dengan loreng hitam mencolok. Mata tajamnya menatap lurus ke arah Pak Giman. Kakek itu tak bisa bergerak. Ia pasrah, yakin bahwa ajalnya telah tiba. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Harimau itu tidak menerkam. Ia mendekat perlahan, mengendus tubuh lemah Pak Giman, lalu berbaring di sampingnya. Tubuh besar harimau itu memberikan kehangatan di tengah udara malam yang menggigit. Pak Giman, setengah sadar, merasa kehangatan itu seperti pelukan seorang anak yang sudah lama ia rindukan. Malam itu, harimau menjaga Pak Giman. Setiap kali ada suara ranting, patat, atau dengusan binatang liar lain, harimau itu menggeram pelan, mengusir bahaya yang mungkin mengintai. Pagi harinya, saat matahari mulai mengintip dari balik pepohonan, Pak Giman terbangun. Ia menyadari harimau itu masih di sampingnya. Anehnya, ia merasa tubuhnya sedikit lebih kuat. Dengan susah payah, ia berdiri, dan harimau itu berjalan di sampingnya, seolah menjadi pemandu. Hari-hari berikutnya, Pak Giman mulai terbiasa hidup di hutan dengan bantuan sahabat barunya itu. Harimau itu membawakan hasil buruan, seperti kelinci hutan atau burung, yang kemudian dimasak oleh Pak Giman dengan cara sederhana. Mereka membentuk ikatan aneh, namun kuat, sebuah persahabatan yang melampaui batas makhluk. Sementara itu di desa, wabah mulai mereda. Seorang tabib dari kota datang dan mengungkapkan bahwa penyakit itu bukan disebabkan oleh kutukan atau orang tua, melainkan wabah dari air sungai yang tercemar. Mendengar ini, sebagian warga mulai menyesal atas tindakan mereka kepada Pak Giman. Beberapa orang, dipimpin oleh kepala desa yang merasa bersalah, memutuskan mencari Pak Giman untuk memohon maaf dan membawanya kembali ke desa. Mereka berkelana ke hutan, menyusuri jejak-jejak yang samar, berharap menemukan kakek tua itu. Namun, saat mereka akhirnya bertemu dengan Pak Giman, mereka tak hanya melihat seorang lelaki tua renta, mereka juga melihat seekor harimau besar yang berdiri protektif di sampingnya. Matanya menatap tajam ke arah para pendatang. Pak Giman berdiri tegak, tongkat di tangan. Wajahnya tenang, seolah ia sudah menjadi bagian dari hutan itu. Di tengah ketegangan itu, kepala desa melangkah maju, menundukkan kepala dalam-dalam. "Maafkan kami, Pak Giman," katanya pelan. "Kami salah, kami takut, dan dalam ketakutan itu, kami berlaku kejam padamu." Pak Giman menatap mereka lama. Ada kesedihan dalam sorot matanya, tapi juga ketenangan yang dalam. "Aku telah menemukan rumahku di sini," katanya akhirnya. Suara lirihnya menyatu dengan bisikan angin hutan. "Tapi aku akan mendengarkan apa yang hendak kalian tawarkan." Kepala desa menghela napas panjang, lalu berkata, "Kami ingin menebus kesalahan kami. Kami telah membersihkan sungai, memperbaiki sumber air, dan semua warga sepakat untuk membangun rumah baru untukmu, lebih dekat ke ladang yang dulu kau rawat." Pak Giman menatap mereka satu persatu. Ia melihat wajah-wajah yang dulu memusuhinya, kini dipenuhi rasa bersalah, tapi hatinya sudah berbeda.
Ia bukan lagi kakek yang dulu merasa hanya milik desa. Kini, ia adalah bagian dari alam, bagian dari hutan, dan terikat dengan harimau yang telah menyelamatkannya. Harimau itu seakan mengerti, menyentuhkan kepalanya ke tangan Pak Giman, mendesak lembut seolah berkata, "Keputusan ada di tanganmu." Dengan suara lembut, namun penuh wibawa, Pak Giman berkata, "Aku akan kembali, tapi bukan untuk tinggal selamanya. Aku ingin membagi hidupku antara desa dan hutan ini. Aku ingin desa menghormati hutan, seperti aku telah belajar menghormatinya. Kalian harus berjanji tidak lagi menakuti yang tak kalian pahami." Semua warga mengangguk serempak. Kepala desa berjanji di hadapan semua orang bahwa hutan akan dijaga, bukan lagi dianggap tempat kutukan, melainkan sebagai sahabat yang harus dihormati. Akhirnya, dengan langkah lambat namun pasti, Pak Giman berjalan pulang ke desa, ditemani harimau yang terus membayangi dari jauh di antara pepohonan. Beberapa warga ketakutan, tapi Pak Giman hanya tersenyum dan berkata, "Dia bukan ancaman, dia penjaga." Mereka membangun sebuah pondok kecil untuk Pak Giman di tepi desa, dekat hutan. Setiap pagi, kakek itu menghabiskan waktunya bercocok tanam, mengajarkan anak-anak desa tentang tanaman, obat dan pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam. Kadang, saat senja datang, warga melihat sekilas bayangan harimau besar di pinggiran hutan, seolah memastikan bahwa sahabat tuanya baik-baik saja. Waktu berlalu, Pak Giman menjadi semacam guru bijak bagi desa. Anak-anak tumbuh dengan menghormati hutan, dan hubungan antara manusia dan alam kembali harmonis. Dan setiap malam, saat bulan penuh menggantung di langit, suara auman harimau menggema lembut dari dalam hutan. Bagi mereka yang mendengarnya, itu bukan lagi suara mengerikan, melainkan sebuah pengingat tentang persahabatan, pengampunan, dan kekuatan hidup yang mengalir di antara manusia dan alam. Tahun-tahun berlalu, Pak Giman tetap hidup sederhana, menjadi jembatan antara desa dan hutan. Tubuhnya memang semakin ringkih, namun semangatnya tetap membara. Setiap kali seseorang di desa merasa takut atau kehilangan arah, mereka akan datang ke pondok kecil di tepi hutan, mendengarkan kisah-kisah Pak Giman tentang pentingnya keberanian, kesetiaan, dan hormat pada segala kehidupan. Pada suatu pagi yang cerah, di saat embun masih menggantung di ujung-ujung daun, Pak Giman ditemukan tertidur di kursi kayunya. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia telah pergi dalam damai, diiringi suara gemuruh hutan dan hembusan angin lembut. Saat pemakamannya, seluruh desa berkumpul. Tak hanya manusia, dari balik pepohonan, sepasang mata jingga mengintip. Harimau itu mengom sekali, panjang dan dalam, sebelum akhirnya menghilang ke dalam rimbun hutan, seolah menghantar sahabat setianya ke perjalanan terakhir. Pak Giman memang telah tiada, namun kisahnya tak pernah benar-benar berakhir. Di setiap desir angin di ladang, di setiap desir daun di hutan, suaranya masih terasa, mengingatkan semua bahwa kebaikan, bahkan dalam keterasingan, akan menemukan jalannya untuk bertumbuh dan dikenang. Dan desa itu selamanya menjadi tempat di mana manusia dan alam berjalan berdampingan, terhubung oleh ikatan suci yang tak pernah bisa diputuskan oleh waktu.